Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat, Bapak Insinyur Al-Masril SMSI selaku dosen penguji, dan yang terhormat, Bapak Khairul Aziz Husyairi SEMSI selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Vita Purnamasari, NIM J3J117286, akan mempresentasikan laporan akhir kajian pengembangan bisnis yang berjudul Penjualan Produk Melalui Digital Marketing pada Peternakan Madukara Farm Kota Batu. Latar belakang memilih judul ini adalah kambing perah termasuk kambing dwiguna penghasil daging dan susu di Indonesia. Kebutuhan terhadap susu kambing meningkat setiap tahunnya, dikarenakan banyaknya manfaat yang terdapat pada susu kambing. Kebutuhan masa kini yaitu akses pasar yang mudah harus dipenuhi oleh perusahaan. Kemudahan akses pasar merupakan bagian dari kajian pemasaran 4.0. Pemasaran 4.0 menekankan pada kemudahan akses pasar dengan mengkombinasikan interaksi online dan interaksi offline antara perusahaan dengan pelanggan yang kemudian menciptakan pemasaran dengan menggunakan sosial media. Kajian ini akan difokuskan untuk merancang model pemasaran online Madukara Farm untuk menemukan strategi pemasaran yang relevan dengan menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Kajian pengembangan dengan pendekatan bisnis model kanvas ini diharapkan dapat membantu Madukara Farm untuk memperluas lingkup penjualan. Sejarah perusahaan. Peternakan Madukara Farm berdiri sejak tahun 2011. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2013, Madukara Farm semakin mengalami perkembangan. Kapasitas tampung kurang lebih menjadi 120 ekor dan membuat perusahaan membuat produk berupa susu pasteurisasi, yogurt, dan tetap fokus pada pemerahan susu kambing. Selanjutnya, sumber daya organisasi dan manajemen. Terdapat ketua, bidang pelatihan, bidang kandang, bidang humas dan marketing, serta pekerja. Untuk unit pemasaran dibawahi oleh bidang humas dan marketing. Selanjutnya, sumber daya Madukara Farm. Yang pertama, sumber daya manusia. Terdapat 4 orang tenaga kerja tetap. Yang kedua, keuangan. Modal berasal dari kredit usaha rakyat atau KUR ke Bank Jatim sebesar 175 juta rupiah. Dan yang terakhir, sumber daya fisik berupa bangunan, lahan, alat transportasi, alat dan mesin. Selanjutnya, keragaan usaha Madukara Farm menggunakan bisnis model kanvas sebelum pengembangan. Menjelaskan keadaan perusahaan Madukara Farm yang ada saat ini. Keadaan perusahaan digambarkan dengan berbentuk kanvas yang terdiri dari blok-blok yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing. Adapun rincian keadaan perusahaan pada setiap blok adalah sebagai berikut. Yang pertama, customer segment. Masyarakat Malang Raya, laki-laki maupun perempuan, berusia minimal 2 tahun hingga lanjut usia, dan masyarakat yang sadar akan pentingnya gaya hidup sehat. Value proposition-nya, produk yang ditawarkan berkualitas dan baik untuk kesehatan tubuh. Customer relationship-nya, pelayanan yang baik dan ramah, memberikan bonus kepada konsumen yang loyal. Lalu channel, yaitu word of mouth dan kunjungan wisata ke perusahaan. Lalu revenue stream-nya, susu murni, yogurt, dan susu pasteurisasi. Selanjutnya, pada bagian key activity-nya adalah memproduksi susu kambing dan memasarkan produk. Pada bagian key resource, terdapat sumber daya fisik berupa bangunan, alat dan mesin, sumber daya manusia, 2 pekerja tetap, dan sumber daya finansial berupa modal. Lalu pada bagian key partner, terdapat penyedia bahan baku dan penyedia kemasan dan stiker kemasan. Dan yang terakhir, pada bagian cost struktur, terdapat biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya lain-lain. Selanjutnya, evaluasi bisnis model kanvas dan analisis SWOT. Setelah diidentifikasi,
Permasalahan usaha ini berawal dari kelemahan yang terdapat pada blok, customer segment, channel, dan customer relationship. Selanjutnya, analisis pengembangan usaha. Yang pertama, pada blok customer segment. Kondisi saat ini, produk yang ditawarkan perusahaan memiliki konsumen yang tersebar di Malang Raya. Kondisi yang diharapkan membuat media penjualan online dapat membuka lingkup konsumen yang dituju menjadi lebih luas dan mendapatkan kemudahan dalam pelayanan pembelian produk tanpa harus bertatap muka. Dan gapnya, perlunya perluasan segmentasi konsumen untuk produk perusahaan. Yang kedua, blok customer relationship. Pelayanan yang baik, cepat, dan ramah dalam melakukan suatu proses pembelian produk. Namun masih kurangnya pelayanan untuk pemesanan secara online. Kondisi yang diharapkan, kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan konsumen melalui fitur yang sudah disediakan oleh media penjualan online dan sumber daya manusia kompeten. Gapnya, pelayanan yang belum maksimal untuk pemesanan produk perusahaan secara online. Dan yang terakhir, pada blog channels. Perusahaan sudah terkenal di Malang Raya, tetapi perusahaan belum mempunyai media pemasaran online. Dan kondisi yang diharapkan perusahaan, perdagangan melalui media online saat ini sedang diminati oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan pembelian suatu produk, sehingga dapat meningkatkan penjualan produk perusahaan. Dan gapnya membuat media pemasaran online yang belum dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, perencanaan bisnis model kanvas rekomendasi pengembangan usaha. Pada blok customer segment, rekomendasi pengembangan usahanya adalah kampus dan sekolah di Malang Raya dan rumah sakit yang berada di daerah Malang Raya. Pada blok value proposition, belanja dengan cara yang praktis. Dan pada channel, rekomendasi pengembangan usahanya adalah pembuatan aplikasi Instagram. Selanjutnya, perencanaan bisnis model kanvas rekomendasi pengembangan usaha pada blok customer relationship. Pada blok customer relationship, rekomendasi pengembangan usahanya adalah merespon konsumen dengan cepat dan ramah dan pemberian feedback dari konsumen berupa testimoni. Selanjutnya, pada revenue stream, terdapat susu murni, yogurt, dan susu pasteurisasi. Pada key activity, rekomendasi pengembangan usahanya dengan cara promosi. Selanjutnya, pada key research, rekomendasi pengembangan usahanya adalah dengan menambah tenaga kerja 1 online marketing dan 2 tenaga kerja tidak tetap bagian produksi. Selanjutnya, pada key partnership, rekomendasi pengembangan usahanya adalah jasa pengiriman Gojek dan Grab. Yang terakhir, rekomendasi pengembangan usaha pada cost struktur adalah biaya tenaga kerja online marketing dan tenaga kerja produksi tidak tetap dan biaya endorse. Selanjutnya, terdapat perencanaan teknis pada proses pemasaran. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi susu segar dilakukan setiap hari. Sedangkan kegiatan produksi yogurt dan susu pasteurisasi dilakukan 1 minggu sekali. Pemesanan melalui media sosial dapat dilakukan di hari kerja yaitu hari Senin sampai Sabtu. Selanjutnya, pada kegiatan promosi dilakukan setiap hari. Promosi dilakukan dengan cara mengunggah konten ke dalam Instagram Story. Promosi dilakukan dengan pemanfaatan fasilitas jasa endorse. Yang terakhir, kegiatan penjualan. Pemesanan produk hingga sampai ke konsumen membutuhkan waktu kurang dari 1 hari. Selanjutnya, alur proses layanan pembelian pada perdagangan online melalui Instagram. Yang pertama, membuat akun Instagram dan mengunggah foto produk. Selanjutnya, melakukan pemasaran produk. Lalu, proses pembelian dan konfirmasi produk. Selanjutnya, mengisi nama dan alamat konsumen. Lalu, melakukan pembayaran melalui transfer. Dan pengiriman produk melalui jasa Gojek atau Grab. Dan yang terakhir, produk diterima oleh perencanaan finansial.
Asumsi dasar yang pertama, sumber modal yang digunakan berasal dari kredit usaha rakyat atau KUR ke Bank Jatim sebesar Rp175 juta. Dan yang kedua, bisnis ini dimulai pada tahun 2020. Persiapan bisnis ini berupa pembuatan akun Instagram, tidak ada persiapan untuk pembelian dan persiapan alat dan mesin karena perusahaan sudah memiliki alat tersebut. Sehingga produksi pada tahun pertama adalah 12 bulan. Yang ketiga, kegagalan pengemasan produk sebesar 5% dalam 1 tahun. Yang keempat, kegiatan produksi dilakukan setiap hari untuk susu murni dan selama 1 minggu sekali untuk yogurt dan susu pasteurisasi. Yang kelima, harga jual dan harga beli bahan baku diasumsikan tidak mengalami perubahan. Yang keenam, pajak usaha yang digunakan sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dan yang terakhir, harga jual ditetapkan berdasarkan HPP dan keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan. Berdasarkan perencanaan finansial melalui analisis laba rugi, diperoleh peningkatan keuntungan sebesar Rp14.411.580 per tahun dengan RC rasio setelah diterapkan adalah 1,26, yang artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan sebanyak 1,26. Selanjutnya, tahapan pengembangan bisnis. Yang pertama, identifikasi pengembangan bisnis. Yang kedua, perencanaan konten layanan Instagram. Yang ketiga, pengadaan tenaga kerja. Yang keempat, membuat Instagram dan konten. Yang kelima, perencanaan pemasaran. Yang keenam, pengadaan sarana dan peralatan. Yang ketujuh, perencanaan finansial. Yang kedelapan, pemasaran. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah evaluasi. Waktu yang digunakan untuk penjadwalan CPM pengembangan bisnis pemasaran online ini selama 36 hari. Pada gambar tersebut menunjukkan tahapan pemasaran online melalui Instagram yang terdiri dari 9 titik yang dihubungkan oleh garis berwarna merah. Jalur yang dihubungkan dengan garis berwarna merah merupakan jalur kritis, sehingga seluruh aktivitas tidak dapat ditunda. Selanjutnya, hasil dari perumusan ide pengembangan bisnis ini didapat melalui identifikasi bisnis model kanvas pada Madukara Farm terkait 3 blok, yaitu customer segment, channels, dan customer relationship. Identifikasi dilakukan menggunakan analisis gap antara potensi dan prospek perusahaan dan analisis akar masalah. Pengembangan bisnis yang diperlukan berdasarkan analisis yaitu pada bagian customer segment berupa perluasan segmentasi konsumen akhir baru untuk produk perusahaan. Pada bagian channel menghasilkan sebuah perbaikan berupa pemilihan media pemasaran Instagram yang tepat dan mudah diakses oleh perusahaan ataupun oleh konsumen. Dan pada bagian customer relationship menghasilkan perubahan yaitu peningkatan pelayanan dengan memberikan respon yang cepat dan ramah terhadap konsumen yang melakukan pemesanan online oleh sumber daya manusia yang kompeten. Selanjutnya, rencana pengembangan bisnis ini dikatakan layak untuk dilakukan. Hal ini berdasarkan faktor non-finansial terkait blok-blok yang ada pada bisnis model kanvas. Metode analisis yang digunakan untuk menilai kelayakan ide adalah analisis finansial. Pada aspek 9 blok didapatkan sinergi ke 9 blok yang menggambarkan bahwa model bisnis yang ada itu relevan dengan kebutuhan pasar. Sedangkan berdasarkan finansial melalui analisis laba rugi, diperoleh peningkatan keuntungan sebesar Rp14.411.580 per tahun dengan RC rasio setelah diterapkan adalah 1,26. Selanjutnya, pada bagian saran, Madukara Farm dapat merealisasikan ide pengembangan penjualan online melalui Instagram karena dilihat dari potensi dan prospek
perusahaan, serta aspek finansial layak untuk dijalankan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan perusahaan. Hasil kajian pengembangan bisnis ini menunjukkan optimalisasi terhadap pemasaran melalui sosial media pada Madukara Farm berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan bersih dari penjualan produk olahan. Oleh karena itu, sebaiknya Madukara Farm menerapkan model bisnis dan ide pengembangan yang disarankan dengan pengadaan segala kebutuhan penunjang digital marketing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.